Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Invia Dia Armita. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari IAI Nusantara Batanghari, yang mana video ini saya tujukan khusus untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Perilaku dan Budaya Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Fikri SPDI MPD. Saya sudah bersama dengan Bapak Basuki yang ada di sebelah saya, yang mana Bapak ini adalah ketua dari kelompok swadaya yang ada di Desa Bulianjaya. Sebelumnya Pak, saya berterima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk saya. Ya. Bisa langsung saja kita mulai Pak? Ya, silakan. Jadi saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak. Ya. Yang pertama mungkin teman-teman dan juga saya belum paham betul Pak, swadaya itu apa gitu. Jadi begini Mbak mahasiswa. Jadi swadaya adalah suatu petani yang memiliki tanah sendiri dan menanam tanaman kelapa sawit dengan modal sendiri dan bekerja secara sendiri. Ya, itulah yang dinamakan dengan swadaya. Jadi ada nggak Pak sejarahnya, atau mungkin Bapak bisa cerita sedikit kok bisa nih Bapak punya gagasan mendirikan swadaya di Desa Bulianjaya ini? Jadi pada awalnya kami merintis daripada swadaya ini karena petani-petani di Desa Bulianjaya mereka adalah bekerja sendiri-sendiri tanpa ada himpunan kelompok dan tanpa ada bimbingan dari teknis yang ahlinya. Maka kami mempunyai pemikiran kalau seperti ini petani-petani nantinya ataupun kami tengok secara langsung, petani adalah merupakan suatu mengeluarkan hasil yang sangat luar biasa, tetapi tanpa kalau kita himpun dengan adanya perkumpulan dengan petani swadaya, beliau sangat kesusahan dalam mengeluarkan hasil pertaniannya ataupun hasil kebunnya, terutama jalannya. Karena jalan tersebut merupakan sangat penting sekali dibutuhkan oleh petani, karena dengan adanya swadaya masing-masing sehingga pengeluaran hasil pertanian tersebut terhambat dengan adanya pembangunan jalan ataupun jalan-jalan yang ditempuhnya hanya jalan setapak. Sehingga jikalau di bulan musim penghujan, mereka kesusahan dalam mengeluarkan hasil pertanian. Bahkan ada yang sampai 2 kilo, 3 kilo hanya melangsir dengan sepeda motor. Nah, dengan adanya hal itu, kami terpikir ataupun terketuk daripada kesengsaraan dari para petani, sehingga kami mengumpulkan daripada para petani yang secara swadaya, ya, ataupun petani masing-masing dalam mengolah kebunnya, sehingga kami himpun, kami ajak untuk bergabung membentuk daripada suatu petani swadaya untuk mempermudah akses mengeluarkan daripada hasil pertanian tersebut, sehingga secara lambat laun para petani sangat kepingin ataupun sangat tertarik dengan adanya penghimpunan swadaya tersebut, karena dengan adanya petani swadaya dihimpun dengan adanya suatu organisasi swadaya, sehingga petani tersebut merasa tertarik, sehingga semua petani sudah banyak yang mengikuti. Bahkan belum semuanya mengikuti, tapi sudah banyak yang ikut bergabung daripada swadaya, karena kami memikirkan seperti itu pahitnya daripada petani yang bekerja sendiri-sendiri, mengeluarkan hasil sendiri-sendiri dan tidak memikirkan daripada jalan-jalan yang ditempuhnya. Nah, begitu Mbak. Jadi sekarang berapa Pak anggota yang udah gabung ke swadaya ini? Untuk sementara ini yang sudah bergabung kepada kami ada 162 petani. Tetapi 162 petani itu ada yang memiliki 1 hektar, ada yang memiliki 2 hektar, ada yang memiliki 5 hektar, bahkan ada yang memiliki 10 hektar ataupun 15 hektar. Nah, jadi sangat besar sekali daripada warga petani sekarang sudah bergabung, tetapi itu pun masih banyak yang belum
istilahnya hatinya terketuk dengan adanya petani swadaya tersebut. Tetapi secara lambat laun kami tetap berjalan terus sehingga kami membentuk daripada suatu organisasi petani swadaya dengan nama Asosiasi Putra Tunggal Bukit Sangkilan, itu Mbak. Oh iya, iya, iya. Jadi Pak, Bapak kira-kira Bapak ada nggak ngerasa perbedaan dari sebelum dan sesudah adanya swadaya di desa ini? Oh, banyak sekali Mbak. Jadi pada awalnya petani-petani yang tidak terhimpun itu dia menjual hasil pertaniannya ke tengkulak-tengkulak. Otomatis tengkulak-tengkulak itu kan mengambil untung. Jadi petani kan mengalami kerugian. Nah, setelah itu kami himpun dengan adanya swadaya ataupun petani swadaya tersebut ataupun asosiasi putra tunggal, petani tersebut bergabung ke kelompok tani sehingga kelompok tani yang mengurus daripada hasil perkebunannya ataupun hasil sawitnya ataupun TBS-nya, kemudian petani tinggal menimbang di tempat kelompok tani yang mengurusnya sehingga sampai ke pabriknya pun petani kelompok tani. Jadi petani tahunya gajian di kelompok. Jadi sudah tidak ada memberikan keuntungan kepada si tengkulak. Karena kalau si petani itu ke tengkulak otomatis mengalami kerugian. Kalau melalui dengan kelompok otomatis petani diuntungkan. Itu Mbak maksudnya kan gitu. Iya. Jadi dari petani swadaya ini kenapa Bapak memilih swadaya yang diterapkan gitu di desa ini? Jadi dengan adanya swadaya ini kami bergabung ataupun minta bimbingan daripada perusahaan PT Inding Sawit bagaimana petani-petani Asosiasi Putra Tunggal Bukit Sangkilan ini bisa bergabung ke pihak perusahaan sehingga segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh petani, pihak perusahaan satu bisa mendampingi ataupun dia sebagai ahlinya. Jadi minta kepada pihak perusahaan untuk dibina ataupun dibimbing dengan perusahaan. Alhamdulillah dengan adanya hal itu perusahaan sangat tanggap dan juga menerima dengan ajuan itu sehingga menurunkan daripada asisten, mandor, manajer, asisten, mandor dan lain sebagainya dikirimkan kepada kami ataupun petani-petani kami dihimpun kepada perusahaan yang dibidangi oleh asisten manajer tersebut sehingga selalu dibina terus, bahkan segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh petani seperti meracun, memupuk, jalan-jalan diperbaiki dengan cara mengangsur daripada perbaikan jalan tersebut ataupun racun tersebut dan pupuk tersebut mengangsur secara angsuran oleh ke perusahaan. Jadi karena dengan adanya perusahaan tersebut sangat menerima dengan adanya kami membentuk daripada Asosiasi Putra Tunggal ataupun swadaya ini sehingga perusahaan bisa terjun langsung kepada petani bahkan memberikan pembinaan kepada petani bahkan saat sekarang baru gencar-gencarnya mempersiapkan daripada RSPO ataupun istilahnya untuk meraih daripada sertifikat untuk para petani untuk menjual daripada CPO yang ada di perusahaan. Jadi terbentuknya organisasi ini bukan hanya untuk mengambil keuntungan tapi malah membuat keuntungan bagi masyarakat. Malah menguntungkan kepada petani karena semua yang diberikan fasilitas oleh perusahaan sekarang sudah petani merasa terenakan lah istilahnya kan gitu. Iya. Seperti jalan dan lain sebagainya, segala kebutuhan difasilitasi oleh pihak perusahaan gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.